semuanya, balik lagi bareng aku Prigadi. Di video ini kita bakal comparein antara kedua laptop dari brand yang berbeda. Ini adalah MacBook Pro 2016 yang 13,3 inci. Sementara ini adalah Realme Book 14 tahun 2022 sama pakai varian Core i5 walaupun generasinya berbeda. Memang dari pasar marketnya ini berbeda. Untuk MacBook Pro ini lebih mengalang ke kelas atas atau kelas yang paling flagshipnya. Sementara untuk Realme Book ini lebih ke kelas menengah atau kelas middle ya. Walaupun begitu, ini harganya sekarang harga settingnya tuh mirip-mirip di angka 7 juta. Untuk Realme Book ini harganya 7 juta pas. Silahkan yang tertarik langsung aja mampir di kolom deskripsi, linknya aku taruh di situ. Sementara untuk MacBook Pro 2016 yang 13 inci ini dia pakai varian touch bar. Ini aku jual di harga 7,6 juta rupiah aja, tapi ini udah laku ya tadi pagi. So kita bakal bahas dari segi build quality dan juga performa serta user experience dari kedua laptop ini. Bagian pertama yang bakal kita bahas yaitu dari segi desain dan juga build quality dari kedua laptop ini. Kedua laptop ini udah sama-sama memakai material aluminium yang solid, tapi kalau di compare secara bersamaan kayak gini dan dipakai untuk harian, yang aku rasain adalah MacBook Pro ini jauh lebih solid dan juga jauh lebih premium dibandingkan dengan Realme Book i5. Bukan berarti Realme Book ini dari segi build quality-nya jelek, hanya saja kalau misalkan kalian pakai berbarengan, ini nggak ada apa-apanya dengan material yang diberikan oleh MacBook Pro. Sementara untuk bagian desainnya, keduanya ini bisa dibilang mirip-mirip ya. Entah bagaimana atau Realme Book itu influence-nya MacBook Pro kita nggak tahu. Tapi yang pasti keduanya memiliki desain yang cakep, desainnya minimalis, nggak neko-neko. Even stiker-stikernya juga di Realme Book ini nggak ada ya, sama persis kayak di MacBook Pro. Hanya saja untuk Realme Book i5 dia tuh dari segi layarnya lebih melebar, berbeda dengan MacBook Pro yang lebih pipih. Tapi kalau aku suruh pilih lebih prefer mana, aku lebih prefer MacBook Pro. Kenapa demikian? Yang pertama yaitu dari segi desain layarnya. Layar dari MacBook Pro dia dari segi bezelnya menggunakan material kaca ya, jadi terlihat lebih minimalis aja dibandingkan dengan Realme Book. Dia masih pakai material yang standar aja, materialnya plastik, jadi kelihatan kayak bezelnya tuh terlalu kelihatan dibandingkan dengan MacBook Pro yang memang dari segi bezelnya lebih tebal, tapi karena dia menggunakan material kaca jadi terlihat lebih minimalis. Untuk di bagian belakangnya juga ini sama-sama minimalis ya, dari segi brandingnya pun simple. Tapi ya kita tahu lah ya, yang namanya Apple ya Apple ini menjadi sebuah brand yang memiliki nilai jual tinggi, sebuah brand yang bisa meningkatkan rasa percaya diri kita kalau misalkan kita ketemu klien atau ketemu orang. Dari segi layarnya juga ini berbeda ukurannya. Untuk MacBook Pro dia 13,3 inci, sementara untuk Realme Book i5 dia pakai yang 14 inci. Ngomongin soal layar, keduanya memiliki layar yang bisa dibilang super bagus guys. Dari segi resolusinya keduanya udah 2K, hanya saja ini sedikit lebih besar di MacBook Pro. MacBook Pro memiliki layar 2560x1600 pixel, dan dari segi sRGB-nya itu udah 100% atau yang dikenal di Apple ya itu DCI P3 ya. Jadi dari segi layarnya ini adalah layar bagus banget guys. Dan dari segi glare-nya ini nggak terlalu glare kayak di Realme Book i5. Dari segi layarnya dia tuh udah di coating sama Apple, jadi kalau dilihat secara di banyak cahaya kayak gini, memang dia masih memantulkan cahaya tapi nggak terlalu parah kayak di Realme Book i5 ya. Kalian bisa notice sendiri perbedaannya. Sementara untuk Realme Book ini juga udah bisa dibilang bagus banget untuk layarnya. Resolusinya 2160x1440 pixel atau bisa dibilang 2K juga. Dan layarnya 2:3, jadi lebih melebar yang kayak aku sebutin tadi. Dari segi sRGB-nya juga ini udah bagus banget, 100% sRGB guys. Dan keduanya memiliki jenis panel yang sama yaitu IPS display, walaupun di Apple itu nama kerennya adalah Retina display. But overall, yang aku bisa rasain adalah kalau dilihat secara sekilas dan untuk harian kayak gini, yang aku rasain pertama, MacBook Pro ini lebih realistis dari segi gambarnya, lebih detail dibandingkan dengan Realme Book i5. Apalagi di bagian glare-nya atau glossy-nya, ini kerasa banget bedanya di antara keduanya. Ya, jadi kalau dipakai di tempat yang banyak cahaya, ini jauh lebih nyaman MacBook Pro dibandingkan dengan Realme Book i5. Lanjut ke bagian performanya, keduanya ini memang dirilis pada tahun yang berbeda dan selisihnya sangat jauh, sekitar 6 tahunan.
Untuk MacBook Pro dia pakai Core i5 generasi ke-6 atau Skylake 6260U. Sementara untuk Realme Book dia pakai varian Core i5 yang masih bisa dibilang ya masih baru ya, Core i5 generasi ke-11 1135G7. Dari segi RAM-nya keduanya sama-sama 8 GB. Bedanya di kecepatannya aja. Untuk Realme Book dia pakai kecepatan yang udah kenceng ya di 3700 MHz, sementara untuk MacBook Pro dia masih di kecepatan yang standar banget di sekarang, bahkan bisa dibilang lambat kalau dari segi spesifikasinya di 1800 MHz. Sementara dari SSD-nya juga ini berbeda di antara keduanya. Untuk MacBook Pro dia pakai yang 256 GB, udah jenisnya NVMe. Sementara untuk Realme Book i5 dia udah yang 512 GB, sama jenisnya juga SSD NVMe. Itu dari segi spesifikasinya. Lalu bagaimana dengan real world-nya dari segi performa dan juga user experience-nya? Ya kita nggak bisa pungkiri bahwa Core i5 generasi ke-11 dimana itu adalah generasi yang lebih baru dibandingkan yang Skylake ini. Yang aku rasain Core i5 generasi ke-11 ini bakal kerasa banget bedanya kalau kalian pakai untuk ngedit, kalau kalian pakai untuk render. Ini kerasanya lumayan jauh dibandingkan dengan MacBook Pro yang pakai varian Core i5 Skylake. Jadi ini lebih kerasa untuk penggunaan berat kayak contoh editing video, untuk render video ya. Tapi untuk penggunaan harian, untuk buka tutup aplikasi, MacBook Pro Core i5 ini aku bisa bilang tuh lebih stabil dibandingkan dengan Realme Book ya. Kenapa demikian? Aku nggak pernah ngerasain adanya lag di MacBook Pro Core i5 generasi ke-6 untuk melakukan buka tutup aplikasi, buat scrolling, buat nonton video, nonton film. Yang aku rasain ini lebih stabil dan lebih smooth dibandingkan dengan Realme Book Core i5 generasi ke-11 sekalipun. Jadi overall untuk user experience yang aku bisa sampaikan ke kalian adalah untuk penggunaan berat masih jauh lebih bagus Realme Book i5. Untuk penggunaan ringan aku lebih prefer di MacBook Pro 2016. Dari segi user experience juga nyaman banget. Dia tuh stabil dan smooth walaupun usianya udah 7 tahun guys. Lalu bagaimana dengan bagian-bagian lainnya kayak bagian touchpad, bagian keyboardnya? Kita mulai dulu dari bagian touchpadnya. Untuk touchpad di kedua laptop ini dia tuh memiliki ukuran yang jumbo, yang bisa dibilang gede banget. Tapi ini masih gedean di MacBook Pro 2016. Untuk dipakai harian, MacBook Pro ini jauh lebih nyaman di bagian touchpadnya dibandingkan dengan Realme Book i5. Bukan karena dari segi size-nya yang gede aja, tapi dari segi feel-nya itu lebih enak di MacBook Pro 2016. Ini dari segi suaranya aja kalian juga bisa ngerasain ya. Realme Book i5 ini kayak masih kurang solid aja untuk di bagian touchpadnya. Dan untuk ngekliknya juga enak banget. MacBook Pro bisa ngetik di semua tempat, bisa ngeklik di semua tempat ya. Berbeda dengan Realme Book i5 ini hanya di bagian bawah sampai bagian tengahnya aja. Jadi memang ini levelnya berbeda di bagian touchpadnya. Lalu bagaimana di bagian keyboardnya di antara keduanya? Nah untuk keyboardnya sendiri, memang untuk Realme Book i5 dia tuh dari segi penggunaan jangka panjangnya atau misal kita ngetik lama itu lebih nyaman dibandingkan dengan MacBook Pro. Sekali lagi MacBook Pro ini merupakan butterfly keyboard inovasi terbaru dari Apple pada tahun 2016. Dia tuh travel distance-nya tuh pendek banget. Jadi kayak kurang ada feel-nya kalau untuk ngetik. Ini untuk ngetik harian aku lebih prefer di Realme Book i5. Tapi kalau masalah bahan material keyboard yang dipakai, ini kerasanya jauh lebih premium di MacBook Pro. Untuk dipakai aja kayak gini udah kerasa banget bahwa yang dipakai di material MacBook Pro ini berbeda dari segi materialnya, walaupun terlihatnya ini sama-sama plastik tapi jauh lebih premium di MacBook Pro. Lalu bagaimana dengan fitur-fitur kedua laptop ini bang? Ya, dari segi fiturnya ya jauh lah ya. Ini aku lebih prefer di MacBook Pro 2016. Yang pertama dia punya fitur yang namanya touch bar kayak gini. Ini membantu banget buat kalian yang suka shortcut pakai media touchscreen kayak gini.
ini emang membantu untuk harian, apalagi dari segi looknya ini kerasanya guys lebih lebih mahal, lebih jadi signaturenya Apple. Semua orang tahu lah ya kalau ada touch bar kayak gini pasti adalah produk Apple. Kemudian dari segi ekosistemnya juga aku suka banget di Apple. Kalau kalian punya iPhone, kalian punya iWatch, ini udah nyambung, gak perlu ribet, buat transfer data juga kenceng banget. Untuk Realme Book ini ya belum sampai segitu ya. Untuk saat ini yang bisa hampir menandingi dari segi ekosistemnya itu hanya Huawei. Selebihnya tuh hanya gimmick ya. Kayak di Realme Book ini memang ada Peace Connect, tapi terlalu ribet buat konekin ke device, walaupun device-nya itu sama-sama dari Realme. Lalu bagaimana dengan kualitas speaker keduanya bang? Ya, kita bakal coba langsung aja dengerin dari kedua speaker di laptop ini. Dari segi speakernya, kedua laptop ini memiliki speaker yang bagus, dan aku juga pernah bilang bahwa Realme Book ini punya kualitas speaker yang bisa dibilang bagus di atas harganya. Tapi kalau di compare kayak gini, ini rasanya nggak ada apa-apanya dengan MacBook Pro. Kok bisa gitu? Yang pertama, dari segi bassnya ini lebih deep, lebih full dibandingkan dengan Realme Book i5. Begitupun juga dari segi low-nya, ini kayak lebih padat, lebih rich dari segi speakernya dibandingkan dengan Realme Book i5. Coba kalian dengarnya seperti itu atau tidak. Walaupun kalau di video kayak gini nggak terlalu kedengeran perbedaannya ya. Tapi believe me, kalau kalian dengerin secara langsung ini beda banget antara MacBook Pro dan juga Realme Book i5. Lalu bagaimana dengan baterai dan pengecasannya bang? Untuk spesifikasinya Realme Book pakai yang 56 Wh, sementara untuk MacBook Pro pakai yang 49 Wh. Untuk harian bagaimana? Yang aku rasain adalah Realme Book i5 ini jauh lebih awet dibandingkan dengan MacBook Pro. Ya wajar aja ya. Yang pertama adalah dari segi baterainya lebih gede, dan dari segi prosesor yang dibenamkan di laptop ini lebih baru, yang mana dari segi efisiensinya lebih bagus. Ya, MacBook Pro ini sebenarnya udah awet, dia masih bertahan 4 hingga 5 jaman itu mentok. Tapi Realme Book ini aku selalu lebih dari 5 jam, bahkan kalau untuk penggunaan yang ringan ini bisa sampai 6 hingga 7 jaman. Untuk pengecasannya juga ini bukan comparison. Realme Book ini kenceng banget ngecasnya karena dia pakai yang 65 watt. Sementara untuk MacBook Pro juga ini udah kenceng, tapi nggak sekenceng Realme Book i5. Kemudian kesimpulannya dari kedua laptop ini lebih worth it mana dan lebih cocok dibeli yang mana di antara keduanya. Kalau kalian adalah seorang mahasiswa atau seorang kantoran ya, yang nggak butuh prosesor yang kenceng, beli aja MacBook Pro 2016 ya. Ini lebih smooth dari segi penggunaan hariannya dibandingkan dengan Realme Book i5. Tapi kalau misalnya kalian adalah seorang editor, kalian butuh laptop yang lebih kencang untuk penggunaan berat, ini aku saranin banget beli aja yang Realme Book i5, karena dari segi performanya untuk editing ini jauh lebih enak dibandingkan dengan MacBook Pro 2016. Dan kalian juga harus ingat, kalian nggak beli karena dari segi looknya, karena dari segi brandnya aja, tapi kalian harus paham dari segi servisnya, dari segi spare partnya. Karena untuk MacBook Pro 2016 kan ini usianya udah 7 tahun. Pastinya kalau kalian pakai untuk jangka panjang, ya bisa aja mengalami kendala-kendala, dan kalian harus ingat spare part MacBook itu mahalnya luar biasa guys. Ya, berbeda dengan Realme Book, ini juga service centernya banyak, apalagi untuk yang ini masih ada garansi resminya. Silakan aja yang tertarik langsung aja klik link di kolom deskripsi. Realme Booknya ini masih ready, tapi untuk MacBook Pro-nya ini udah laku. So mungkin itu aja ya pendapat aku. Buat kalian yang punya opini silahkan aja drop ke kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.